I just had to let you know you're. She a happy baby boo. She a happy baby boo. Halo semuanya, pengen mencoba sistem operasi yang gratis, ringan dan bebas dari virus? Nah, Linux Mint bisa jadi pilihan yang cocok banget buat kalian. Tapi buat yang pertama kali mencoba, pas mau download biasanya suka bingung karena disuguhkan dengan begitu banyak pilihan link. Nah, di video pendek kali ini saya akan menunjukkan cara mendownload Linux Mint yang paling benar dan dijamin paling cepat. Yuk langsung kita mulai. Nah, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mendownloadnya menggunakan browser. Nah, pastikan kalian selalu mengunduh dari situs resminya yaitu linuxmint.com. Jangan dari situs pihak ketiga ya, demi keamanan komputer kalian sendiri. Setelah halamannya terbuka, langsung saja klik menu download yang ada di bagian pojok kiri. Nah, di sini bakal ada beberapa pilihan edisi yaitu Cinnamon, Mate, and X5. Buat kalian yang baru banget pindah dari Windows, saya sangat menyarankan untuk memilih Cinnamon Edition. Kenapa? Karena tampilannya paling mirip dengan Windows dan fiturnya paling lengkap. Langsung klik tombol download yang ada di bawahnya. Nah, ini dia halaman yang paling sering bikin pemula bingung. Di sini ada begitu banyak daftar panjang bernama download mirrors. Apa sih ini? Sederhananya, file Linux Mint ini ukurannya cukup besar. Nah, supaya server utamanya tidak jebol karena diunduh jutaan banyak orang sekaligus, mereka menitipkan salinan file ini ke toko cabang atau server di berbagai negara di dunia. Nah, tips rahasianya, jangan asal klik. Kalau kita tinggal di Indonesia tapi klik server Kanada, proses downloadnya akan jauh lebih lama. Jadi silakan scroll ke bagian bawah sampai kalian menemukan wilayah Asia, lalu pilihlah server yang ada di Indonesia atau negara tetangga terdekat seperti Singapura. Memilih server terdekat akan membuat internet kalian bekerja lebih maksimal dan unduhan selesai jauh lebih cepat. Jika kalian tidak menemukan server Asia atau server Indonesia server terdekat, kalian bisa memilih server world. Tinggal mengklik salah satu server terdekat tersebut dan file instalasi Linux Mint akan langsung terunduh ke komputer kalian. Mudah sekali bukan? Nah, pada saat ini saya mendownloadnya menggunakan flash disk untuk menghemat ruang penyimpanan. Langkah pertama, buka browser sekalian dan ketik virtualbox.org. Ingat, selalu download dari situs resmi ya. Begitu webnya terbuka, kalian akan langsung disambut tombol bir besar yang bertuliskan download VirtualBox. Langsung saja kita klik tombol itu. Di halaman ini banyak pemula yang bingung karena banyak tulisan biru. Kuncinya cuma satu. Kita pilih sistem operasi laptop yang kalian pakai sekarang. Di sini saya pakai Windows. Jadi saya akan klik Windows Host dan file utamanya akan otomatis terunduh. Tetapi tunggu dulu, jangan langsung tutup webnya. Sambil menunggu downloadnya selesai, kita pergi di sebelah kanan yang bertuliskan VirtualBox Intention Pack. Langsung saja kita klik All Support Platform karena file kecil ini wajib di-download supaya nanti komputer virtual kita dapat bisa membaca flash disk, webcam, dan fiturnya menjadi maksimal. Dan selesai. Sekarang kalian punya 2 file. Saat ini kita akan menginstal Linux Mint di VirtualBox. Nah, buka aplikasi Oracle VM VirtualBox, lalu klik tombol New di bagian atas. Sin VM name kita namain saja Linux Mint. Lalu pilih file ISO-nya di folder yang menyimpan file ISO tersebut. Nah, di sini saya menyimpannya dalam flash disk. Klik filenya lalu open. Jangan lupa untuk mengklik Proceed di bagian kiri ini agar tidak menginstal sistem operasi secara otomatis. Lalu kita klik finish. Nah, selanjutnya kita akan men-settings Linux Mint-nya. Kita pergi ke bagian settings di sini, terus kita akan settings yang menu sistem. Atau kalian bisa scroll seperti ini saja. Terus untuk RAM-nya kita buat 3000 MB aja. 3000-an.
Nah, terus prosesornya kita kasih minimal 2 biar nanti nggak lama loadingnya ya. And then ke menu display kita kasih rata kanan aja biar nanti nggak patah-patah. Oke, abis itu udah. Di sini juga kalian bisa settings untuk menu lainnya kayak storage, audio, network, dan lain sebagainya. Tapi saya cuma mau setting sini saja, terus kita tinggal klik OK. Nah, saat ini kita langsung saja start Linux Mint-nya. Ini bisa kita X aja. Di sini kita klik Enter, start Linux Mint. Kita tunggu, di sini memang agak makan waktu ya. Nah, saat ini kita sudah masuk ke tampilan Linux Mint-nya ya. Sebelum itu kita X saja ini biar nggak ganggu tampilannya. Nah, tapi perlu teman-teman ketahui kalau ini Linux Mint-nya belum terinstall ke dalam sistem. Nah, di dalam Linux Mint ini ada yang namanya live mode. Jadi, kita bisa coba seluruh yang ada di Linux Mint-nya sebelum kita install, kayak make sure tampilannya itu aman atau kayak semua sistemnya itu sudah berjalan normal gitu. Saat ini kita akan ke bagian penginstalan Linux Mint. Namun sebelum itu kita akan membuat tampilannya ini menjadi full screen. Nah, caranya gimana? Kita ke bagian menu view di sini. Terus ada yang namanya full screen mode. Di sini kita pakai shortcut aja, yaitu host plus F. Host ini adalah kontrol kanan di keyboard ya. Kita klik, terus kita klik switch. Nah, tapi dia tampilannya akan menjadi seperti ini. Kita cari cara lain. Untuk keluar dari tampilan ini, kita host F lagi. Nah, terus kita ke menu view lagi. Kita pilih yang skeleton mode. Terus kita host C. Host C. Kita switch. Nah, host C ini kita bisa ngelebarin tampilannya sendiri seperti ini. Nah, gini ya, teman-teman. Langsung saja klik bagian install Linux Mint, lalu kita tunggu prosesnya. Nah, kita sudah masuk ke bagian penginstalan. Kita di sini untuk memilih bahasa. Kita pilih English saja. Di sini English. Lalu kita klik continue. Nah, untuk keyboard layout juga sama, kita pilih English dan continue. Nah, di sini ada install multimedia codecs, dipakai untuk ngeplay video atau audio, kayak buka YouTube atau ingin putar Spotify. Nah, di sini saya akan mencentang aja untuk install multimedia codecs ini, karena akan berguna untuk kedepannya saat Linux Mint telah terinstall. Nah, di installation type ini sangat penting teman-teman. Di sini ada tulisan Erase this and install Linux Mint. Nah, tapi tenang saja teman-teman, ini aman ya, karena ini cuma menghapus disk utama yang ada di VirtualBox, bukan hard disk utama yang ada di laptop kita. Jadi kita tinggal pilih aja yang erase dan install now. Lalu kita pilih continue. Nah, di sini teman-teman tinggal memasukkan asal teman-teman ya, atau tempat tinggal. Lalu klik continue. Di sini kita disuruh untuk memasukkan username dan password. Nah, di sini tinggal kita tunggu saja penginstalannya. Saya akan percepat video ini. Nah, di sini sudah selesai penginstalannya, itu installation is complete. Kita restart now. Kemudian kita klik enter. Kita tunggu. Nah, di sini kita masukkan password yang sudah kita buat tadi.
Dan ini dia Linux Mint. Kita sudah berhasil menginstal Linux Mint ke dalam VirtualBox. Di sini ada tampilan welcome-nya, ada first steps, documentation, dan lainnya. Nah, karena kita sudah berhasil menginstal Linux Mint, saat ini kita akan menjalankan beberapa perintah di dalam terminal Linux Mint ini. Nah, sebelum kita lanjut untuk menjalankan beberapa perintah di terminal Linux Mint ini, mungkin kita akan sedikit berkenalan dengan Linux Mint ini. Nah, kita akan masuk ke bagian menu, terus kita masuk ke System Settings. Di sini teman-teman bisa settings banyak hal ya. Nah, saya akan mencoba untuk settings temanya. Kita ganti ke menu Light. Ke menu dark lagi deh. Nah selanjutnya kita akan mencoba untuk pergi ke manager filenya, file managernya. Di sini tampilannya sangat pemula friendly ya, karena mirip dengan tampilannya Windows. Ini kita bisa create new document, folder, dan open in terminal dan lain-lain. Kita juga bisa mencoba untuk mendownload aplikasi. Itu dengan cara pergi ke menu dan software manager. Kita tunggu. Nah, di sini ada banyak aplikasi yang bisa kita unduh atau download. Nah, kita mungkin akan mencoba mendownload OBS Studio. Cara installnya gampang banget teman-teman. Kita tinggal klik aplikasi yang ingin kita install dan klik tombol install di sini. Lalu klik continue dan penginstalan sedang dimulai. Nah, kita kesampingkan penginstalan tersebut. Kita akan coba untuk LibreOffice-nya. Kita coba yang write-up document. Nah, di sini juga tampilannya sangat seperti Word ya. Mudah digunakan, pemula friendly. Kita bisa coba-coba di sini untuk mengetik sesuatu, buat dokumen dan lain-lain. Kita juga di sini bisa mengganti font, mengubah ukuran font, menebalkan teks, dan lain sebagainya. Dan itulah perkenalan singkat. Dan untuk download ini nanti saja kita lanjutkan. Ini sebagai contoh saja. Nah, saat ini kita akan menjalankan beberapa perintah di terminal ini, kayak membuat folder, menghapus folder, dan lain sebagainya. Kita pertama, sebelum kita membuat file atau folder, kita cek dulu keberadaan kita ini ada di mana. Dengan ketik perintah pwd, terus enter. Nah, kita ada di home. Kita akan membuka file manager sebagai bukti update-annya. Kita bisa ketik dengan shortcut di keyboard, yaitu Windows plus angka 1. Nah, muncul kan? Nah, kita ada di bagian home ini. Nah, bagaimana cara menambahkan file baru di home ini? Kita ketik dengan kita klik mkdir. Ini singkatan dari Make Directory. Kita tinggal masukkan saja nama folder yang akan kita buat. Saya akan mengisi dengan tutor. Terus kita tinggal enter. Nah, ketika kita ingin membuat file di dalam folder itu, jangan sampai salah, karena kan kita lokasinya ini ada di bagian home kan. Jadi untuk pindah dari home ke folder tutor, kita pakai perintah cd tutor. Dia akan berpindah. Nah, setelah itu di sini kita bisa langsung membuat ininya, filenya. Kita buat filenya dengan cara perintah touch. File yang mau kita buat namanya file 1 aja. File _1. Kita bisa lihat di sini ya teman-teman. Ada filenya. Gimana kalau kita ingin mengubah nama filenya? Kita menggunakan perintah mv. Nama file yang ingin kita ubah,
file underscore 1 ke nama file yang ingin maksudnya nama file yang sudah ada tadi ke nama file yang ingin kita ubah. File underscore 2 enter. Nah, dia jadi otomatis terubah. Selanjutnya bagaimana kalau kita ingin menghapus file tersebut? Kita dengan cara perintah rm atau remove nama file 2, dia akan otomatis terhapus. Nah, disclaimer teman-teman, kalau kita menghapus file menggunakan perintah rm ini, dia tidak akan masuk ke trash ya. Jadi dia otomatis akan terhapus secara permanen. Nah, tadi kan kita sudah tahu cara untuk membuat folder baru. Dan sekarang kita akan cari tahu bagaimana cara untuk merename suatu folder tersebut dan cara menghapus folder tersebut. Nah, untuk mengubah namanya, kita sebelum itu, ini penting teman-teman, sebelum kita mengubah nama folder, kita harus ke menu home dulu. Kenapa? Nanti kalau kita ubah nama foldernya di folder tutor ini, kan ini kita ceritanya ada dalam folder tutor kan. Nah, sedangkan kita ingin mengganti nama folder tersebut. Nah, untuk menggantinya kita harus kembali ke menu home yang awal kita ada gitu loh, agar bisa kedeteksi. Jadi untuk kembali ke menu home kita tinggal klik CD aja, terus enter. Nah, dia otomatis kembali ke menu home. Nah, di sini baru kita bisa mengubah nama folder yang ingin kita ubah. Caranya yaitu klik empty, kita pakai tanda kutip nama folder yang udah ada, terus kita pakai tanda kutip lagi untuk menambahkan nama folder yang ingin kita ganti. Kita ganti huruf kecil aja. Nah, otomatis nama foldernya terubah ya. Nah, terus kita masuk kembali ke folder. Kalau ingin masuk kembali, kalau ingin menambahkan file ya. Tapi di sini saya ingin menghapus folder tutor ini dengan cara yaitu rm dir nama folder. Nah, otomatis terhapus. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menjalankan perintah agar kita bisa melihat info dari sistem kita ini. Dengan kita mengetik perintah new fetch atau apalah. Terus kita klik enter. Nah, di sini kita bisa melihat informasi sistem seperti OS-nya, kernel yang digunakan, uptime, dan lain sebagainya. Oke. Nah, selanjutnya saya juga ingin menjalankan perintah bagaimana cara kita akan menginstal sebuah aplikasi lewat terminal ini. Dengan menggunakan perintah pt sudo apt install nama aplikasi yang ingin kita unduh. Nah, di sini saya akan mencontohkan dengan mengunduh aplikasi game ya. Gamenya namanya Bastet. Oke, kita enter. Kita di sini disuruh memasukkan password yang telah kita buat sebelumnya. Enter. Kita tunggu. Cara download di sini sangat mudah. Nah, untuk menjalankan aplikasi yang telah kita install, kita bisa tinggal mengetik nama aplikasi yang sudah kita install. Nah, kebetulan di sini saya mendownload game yang bisa dimainkan di terminal ini. Kita bisa mengontrol menggunakan anak panah ya, yang ada di keyboard. Nah, ini dia teman-teman. Nah, untuk keluar dari permainan ini, kita tinggal klik Ctrl C. Nah, teman-teman, untuk menginstal aplikasi yang sudah kita install tadi, kita tinggal ketik pt
salah. Sudo remove aplikasi yang telah kita install. Do you want to continue? Yes. Nah, dia sudah otomatis terhapus. Kita coba apakah kita bisa mainkannya. Message file order terus karena dia sudah terhapus. Nah, itulah beberapa perintah yang bisa kita jalankan di terminal Linux ini. Sangat sederhana dan mudah digunakan ya teman-teman. Dan untuk menghapus semua history ini yang telah kita jalankan, kita tinggal klik clear. Itulah tutorial sederhana untuk cara menggunakan Linux Mint.